Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 6, sub 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pada sub 1 memiliki judul Aku dan Cita-Citaku. Seperti judulnya, di sini akan banyak membahas cita-cita. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Atau apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, coba perhatikan gambar-gambar kegiatan di halaman 2. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar tersebut. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Contohnya untuk gambar yang pertama, itu merupakan pekerjaan seorang guru. Nah, kegiatan utama guru itu ada banyak. Pertama, yang umum, guru bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pekerjaan dari siswa. Yang kedua, ada gambar seorang arsitek. Nah, kegiatan utama seorang arsitek yaitu merencanakan dan merancang struktur bangunan yang akan dibangun. Kemudian, mereka juga bertugas untuk mengawasi pembangunan dari bangunan yang akan dibangun, agar hasilnya sesuai dengan keinginan dan rancangan yang mereka buat. Yang ketiga, ada pekerjaan sebagai dokter hewan. Nah, kegiatan utama dokter hewan tentu saja merawat hewan yang sakit dengan menemukan penyakit, mengobati hewan, serta merawat hewan tersebut hingga sehat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dua gambar sisanya. Silakan tentukan pekerjaan mereka dan kegiatan utama mereka sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah yang disebut dengan cita-cita. Sekarang coba tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-cita tersebut. Bapak contohkan cara membuatnya. Misalnya, kamu memiliki cita-cita seorang guru. Tuliskan kegiatan utama seorang guru. Seperti tadi sudah disebutkan, kegiatan utama seorang guru yaitu mengajar, mendidik, dan membimbing siswa. Selain itu, guru juga bertugas memeriksa, mengevaluasi tugas-tugas dari siswa. Lalu, keahlian yang harus kamu miliki jika ingin menjadi seorang guru adalah: yang pertama, kamu harus memiliki kemampuan dalam berbicara di depan orang banyak, dan kamu harus percaya diri agar ketika nanti berbicara dan menjelaskan materi, kamu tidak gugup. Kamu juga harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam menyampaikan materi kepada siswa, sehingga siswa dapat paham materi yang kamu jelaskan dengan penjelasan yang mudah dimengerti. Kamu juga harus memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik, tidak hanya dengan siswa, tetapi dengan warga sekolah yang lain, sehingga kamu bisa menjadi guru yang menyenangkan, baik untuk siswa dan juga pada warga sekolah yang lain. Nah, itu beberapa contoh keahlian yang harus kamu miliki. Sekarang, coba kamu buat berdasarkan cita-citamu dengan cara yang sudah Bapak ajarkan tadi. Selamat mengerjakan. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal.
Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Teks berjudul Cita-Citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, puisi dalam penulisannya dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari beberapa baris, berbeda dengan paragraf pada prosa atau dalam cerita dan naskah. Kemudian, bahasa yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Kemudian, untuk pemilihan bahasa yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Nah, untuk rima merupakan bunyi akhir dalam sebuah puisi. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di pembelajaran 2 nanti. Nah, kira-kira inilah beberapa ciri-ciri puisi secara umum. Kalian bisa menambahkan ciri-ciri lainnya berdasarkan pengetahuan kalian. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut sebagai baris puisi. Nah, kumpulan baris-baris puisi disebut dengan bait puisi. Jadi, penyebutan teks dalam puisi berbeda dengan penyebutan teks pada cerita atau naskah drama. Kalau puisi dikenal dengan baris dan bait, sedangkan untuk cerita itu dikenal seperti kalimat dan paragraf. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Di sini ada 4 baris puisi. Nah, masing-masing ini kalian hitung ada 4 baris. Kemudian, jika baris-baris ini dikumpulkan, maka disebut sebagai bait puisi. Dalam puisi Cita-Citaku tadi, ada 8 baris puisi. Kemudian, baitnya ada 2. Nah, sekarang, cobalah kalian susun baris-baris ini menjadi bait puisi yang benar. Susunlah menurut kira-kira baris puisi mana yang lebih tepat diletakkan baris pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat. Selamat mengerjakan. Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Coba perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahap-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Nah, sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran tinggi, berat, atau volume tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan. Kedewasaan mungkin dari cara berpikir, emosi, dan tingkah lakunya. Nah, yang membedakan adalah kalau pertumbuhan kita bisa ukur dan hitung, sedangkan perkembangan tidak bisa kita ukur dan hitung. Contoh pertumbuhan misalnya, pertumbuhan tinggi badan atau pertumbuhan berat badan, pertumbuhan panjang rambut, dan lain-lain yang bisa diukur menggunakan alat. Nah, itu termasuk pertumbuhan, jadi kita bisa ukur. Sedangkan perkembangan tidak bisa kita ukur. Contohnya, makhluk hidup yang tadinya tidak bisa berjalan, sekarang sudah bisa berjalan. Kemudian, makhluk hidup yang dulunya tidak bisa terbang, kemudian setelah dewasa, dia bisa terbang. Nah, itu disebut dengan perkembangan. Jadi tidak bisa kita ukur dengan angka. Nah, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain hanya bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya
berarti tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya adalah kupu-kupu. Bisa kita lihat setiap tahapan hidupnya bentuk tubuhnya berbeda-beda. Ada ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada capung. Capung tidak mengalami fase kepompong. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, cuma bertambah besar saja. Nah, itu disebut tidak mengalami metamorfosis. Contohnya seperti kucing, ayam, kelinci, atau contoh mamalia dan unggas yang lain. Dari kecil hingga dewasa, mereka hanya mengalami perubahan besar tubuh saja. Nah, sekarang perhatikan tugas di halaman 8. Amati gambar hewan tersebut. Di sana ada gambar kucing dan ayam. Namun, daur hidup mereka belum berurutan. Tugas kalian sekarang adalah mengurutkan daur hidup mereka dari yang paling awal hingga ke tahap terakhir. Silakan isi angka pada bulatan yang ada di bawah gambar tersebut. Contohnya tahap 1 yang mana, tahap 2 yang mana, tahap 3 yang mana, dan tahap terakhir yang mana. Kemudian, buatlah kesimpulan tentang tahapan siklus hidup hewan. Setelah tadi Bapak sudah berikan penjelasan, sekarang silakan simpulkan siklus hewan tersebut. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.